Halo sahabat Mister, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan berita terhangat dari daerah hingga mancanegara. Sejumlah antrian panjang mewarnai SPBU di Kota Pematang Siantar. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut nyaris mematikan aktivitas transportasi. Antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pematang Siantar menjadi pemandangan yang melelahkan sepekan terakhir ini. Sejumlah truk berukuran besar mulai dari roda 6 hingga roda 12 berjejer dan panjang hingga 1 km jaraknya menuju SPBU. Bahkan ada yang sudah menanti sejak pagi dini hari hanya untuk mendapatkan BBM. Pemandangan ini terlihat di jalan lintas Sumatera Utara seperti di SPBU Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Medan. Antrian panjang ini ditengarai oleh aturan pembatasan pembelian BBM khususnya solar. Mandor di salah satu SPBU Jalan Medan mengaku ada pembatasan jumlah pembelian solar. Untuk pengisian truk hanya diperbolehkan paling banyak Rp400.000. Menurutnya terjadinya antrian panjang di SPBU di tempatnya disebabkan sejumlah SPBU kosong sehingga menumpuk di Jalan Medan. Sementara itu hasil monitoring dan konfirmasi Pemko Pematang Siantar kepada sejumlah SPBU tidak ada pengurangan kuota BBM baik jenis solar maupun Pertalite di SPBU tersebut. BBM tetap disalurkan sesuai kuota yang turun dari PT Pertamina. Terjadinya antrian kendaraan yang memanjang dikarenakan adanya tambahan kendaraan dari luar kota yang mengisi BBM di SPBU yang ada di Kota Pematang Siantar. Seiring membaiknya kondisi pandemi COVID-19 menjadi beberapa alasan peningkatan permintaan tersebut. Rata-rata konsumsi harian di Provinsi Sumatera Utara mencapai 4.606 kiloliter per hari, meningkat jika dibandingkan dengan Juli 2021 yang mencapai 3.528 kiloliter per hari. Namun pembatasan BBM jenis solar menjadi problem bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Romli, salah seorang supir angkutan ayam. Akibat sulitnya mendapatkan solar di berbagai SPBU dan pembatasan jumlah pembelian, ia terpaksa mengantri berjam-jam sehingga batal berangkat mengangkut orderannya dan mengganggu pekerjaan mereka. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras mengalami kenaikan harga yang cukup drastis hingga mencapai Rp500 per kilogram. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diduga telah memicu naiknya berbagai harga kebutuhan pokok dalam sepekan ini. Hasil monitoring mistar.id di Kota Pematang Siantar dalam sepekan, harga beras berbagai merek kelas IR Super mengalami kenaikan rata-rata Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Seperti beras merek Zoro kemasan 10 kg yang semula dari Rp103.000 naik menjadi Rp111.000 atau naik sekitar Rp8.000 per kilogram. Per 10 kg. Beras merek Horas kemasan 30 kg dari Rp308.000 naik tajam menjadi Rp325.000 atau naik sekitar Rp17.000. Selain kenaikan harga beras, mie instan juga terdampak kenaikan. Mie rasa kaldu ayam naik sekitar Rp10.000 per kotak isi 40 bungkus. Kenaikan harga yang tidak menentu ini diakui para pedagang cukup menurunkan daya beli masyarakat dan berpengaruh pada omset mereka. Kenaikan yang tidak terelakkan juga terjadi pada kebutuhan telur. Per butirnya bisa mencapai Rp100 hingga Rp200. Untuk harga telur per butirnya di tingkat pengecer bahkan sudah mencapai Rp2.000 per butir yang sebelumnya hanya Rp1.800. Kenaikan harga yang cukup menguras kas belanja terakhir ini adalah harga komoditi khususnya cabai merah. Harga cabai merah yang sebelumnya sempat turun ke harga Rp50.000 per kilogram kini naik kembali hingga kisaran antara Rp80.000 per kilogram hingga Rp100.000 per kilogram. Rencana kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalite diduga sebagai pemicu kenaikan kebutuhan pokok. Kebutuhan transportasi tidak dipungkiri akan berpengaruh mengingat BBM sebagai salah satu sarana untuk mendistribusikan bahan pokok. Setelah menunggu 6 bulan lamanya, Susanti Dewayani akhirnya dilantik menjadi Wali Kota Pematang Siantar. Dengan demikian, kursi Wakil Wali Kota yang harus diisi tengah diperebutkan. Pasca pelantikan Dr. Susanti Dewayani menjadi Wali Kota Pematang Siantar yang definitif, terdapat banyak perubahan yang dilakukan mengingat wewenang Susanti Dewayani sebagai Wali Kota. Di antaranya 44 CPNS yang langsung menerima SK pengangkatan serta pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah kota Pematang Siantar atau bahkan perombakan. Yang tidak kalah mencuatnya dan ramai menjadi perbincangan khususnya di kalangan politikus, siapakah yang akan menjadi Wakil Wali Kota Pematang Siantar? Akankah anak dari mendiang Asner Silalahi masih menjadi prioritas seperti yang pernah diwacanakan sebelum-sebelumnya? Sonde Silalahi yang merupakan putra sulung dari almarhum Asner Silalahi, wali kota terpilih pasangan Susanti di saat Pilkada 2022,
Nama Sondi Silalahi sempat meredup, bahkan sayup-sayup mulai menghilang. Belakangan, ia mengaku siap untuk mengabdikan dirinya di Kota Pematang Siantar. Bahkan ia pun mengklaim sudah mendapat dukungan dari partai politik sekitar 70-80%. Selain Sondi Silalahi, nama mengatas MT Silalahi juga mencuat. Ketua Partai Golkar Kota Pematang Siantar ini kepada sejumlah awak media menegaskan bahwa ia sudah siap sejak awal diperintahkan Partai Golkar untuk maju menjadi wakil wali kota Pematang Siantar. Rekomendasi Golkar sendiri sudah ia terima pada April 2021 lalu. Yang tidak kalah gencar mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Pematang Siantar adalah astronot Nenggolan. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari PDI Perjuangan pun telah lama menaruh minat mengisi posisi wakil wali kota. Ia bahkan sudah lama melakukan lobi politik baik ke Demokrat, Gerindra, dan Nasdem. Satu lagi nama yang sempat mencuat adalah Yan Santoso Purba. Ia sudah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik di DPRD Pematang Siantar. Meski tak begitu familiar, Yan Santoso Purba ini adalah mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPPP Pratama Binjai yang dianggap kuda hitam yang akan mendampingi Susanti. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul M. Lingga yang juga merupakan Ketua PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar menyebutkan bahwa setelah rekomendasi calon dikeluarkan, maka partai pengusung Susanti pada Pilkada serentak 2022 akan melakukan konsolidasi. Saat ini belum tahu partai apa yang mengusung siapa. Mengingat sebelumnya pasangan Asner Silalahi Susanti didukung mulus semua partai di DPRD Kota Pematang Siantar, sepertinya akan cukup sulit menyatukan suara. Dan tentu saja dibutuhkan lobi-lobi tingkat tinggi. Namun apakah minat akan tetap tinggi mengingat masa jabatan yang diemban hanya tinggal 1 tahun lagi? Baiknya kita lihat saja ritme ini. Kasus tangkap tangan Rektor Universitas Lampung cukup menghantam dunia pendidikan. Praktis suap penjual masuk seleksi mandiri Universitas Lampung ini memiliki angka yang fantastis hingga melibatkan dosen dan ketua senat. Rektor Universitas Lampung, Unila, Karomani terjerat operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir pekan lalu. Ternyata melibatkan wakil rektor hingga senat untuk menerima suap terkait seleksi mahasiswa baru. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron dalam jumpa pers usai operasi tangkap tangan pada akhir pekan lalu. KPK menduga Rektor Unila menerima suap sebesar 5 miliar. Dalam melakukan aksinya, Karomani diduga mematok tarif 100 juta hingga 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya. Karomani yang menjabat sebagai rektor berwenang mengatur mekanisme seleksi tersebut. Guru besar ilmu komunikasi itu diduga turut menentukan siapa saja mahasiswa yang lulus dalam Simanila. Untuk memuluskan aksinya, Karomani memerintahkan bawahannya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heryandi dan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila bernama Budi Sutomo guna menyeleksi calon mahasiswa baru yang lulus secara personal. Proses ini juga melibatkan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Di dalam proses seleksi itu, para tersangka meminta kepastian kesanggupan orang tua calon mahasiswa untuk membayarkan sejumlah uang jika anak mereka ingin lulus dalam Simanila. Uang itu di luar pembayaran resmi yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Disebut kasus suap Rektor Unila ini bermula dari laporan bahwa ada calon mahasiswa bisa masuk Unila padahal memiliki nilai jelek. Skandal pesta liar Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin semakin memanas hingga menjadi sorotan publik. Aksi Sanna Marin dianggap kontroversial dengan jabatan yang ia emban sebagai Perdana Menteri. Skandal pesta liar Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin semakin memanas. Perempuan berusia 36 tahun itu kepergok bermesraan dengan pria misterius di klub malam. Video pesta liar itu bocor ke media dan memperlihatkan Marin tengah berdansa mesra dengan seorang pria di klub malam Teatri, Helsinki. Video itu diambil pada 4 Agustus lalu dan diedarkan pertama kali oleh tabloid Finlandia, Seiska. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik itu, Marin yang mengenakan tank top hitam asik berdansa sambil melingkarkan kedua tangannya ke pundak lelaki misterius di tengah lantai klub yang ramai. Pria berpakaian hitam itu pun beberapa kali terlihat seolah mencium leher Perdana Menteri yang telah menikah tersebut. Dalam video amatir yang diyakini diambil melalui ponsel itu memperlihatkan Marin mengenakan cincin di jari manisnya. Belum jelas apakah pria misterius itu suaminya Markus Räikkönen atau bukan. Seorang saksi mengatakan kepada tabloid itu bahwa politikus Partai Sosial Demokrat itu jelas-jelas mabuk dan menari dengan mesra bersama setidaknya 3 pria berbeda. Disebutkan saksi tersebut, Marin seolah bertingkah seperti perempuan lajang berusia 20 tahun.
Merin diketahui kembali berpesta di klub tersebut pada 5 Agustus sehari sebelum video terbaru It Me diambil. Video terbaru ini beredar ketika Merin tengah dirudung skandal pesta liarnya setelah videonya bersama teman-temannya juga bocor ke media pada pekan lalu. Sejumlah media Finlandia menyoroti suara yang terdengar dalam video seperti teriakan Floor Gang. Frasa ini menunjukkan pada kokain atau amfetamin. Namun Merin dan para pendukung membantah suara yang terdengar adalah Floor Gang. Dan Merin mengaku tidak menggunakan narkoba atau apapun kecuali alkohol. Ia mengaku hanya berdansa, menyanyi, dan melakukan hal-hal yang legal. Usai rekaman tersebut viral, publik dan sejumlah anggota parlemen meminta Merin menjalani tes narkoba untuk mempertahankan kepercayaan publik. Merin mengaku kesal karena video-video tersebut beredar luas di media sosial. Menurut dia, rekaman itu seharusnya menjadi konsumsi pribadi, bukan publik. Demikian Top 5, selamat berakhir pekan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.